Dunia semakin kita kejar, dia semakin lari. Itu yang saya alami. Semakin kita kejar, dia semakin lari dan kita semakin haus. Sedangkan akhirat, kalau kita kejar, dunia pasti ikut. Rezeki akan ngejar kita seperti kematian ngejar kita. Pasti dapat. Ada yang Allah ambil, tapi dia ganti dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ada brand yang mati, tapi lahir sebuah generasi yang hidup dengan iman dan ilmu. Dari tangan seorang pedagang, Allah izinkan tumbuh sekolah yang menanam tauhid di hati anak-anak. Kamiliano boleh berhenti berproduksi, tapi Izzatus Sunnah terus menumbuhkan amal jariah yang tak pernah berhenti. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk teman-teman roja yang sudah mau mampir, syukron, jazakumullah khair. Saya Kamil, saya seorang pedagang yang pernah memiliki perusahaan kecil bernama Kamiliano, yang saat ini sedang merintis sebuah sekolah yang bernama Izzatus Sunnah. Sebenarnya bukan inspirasi ya. Jadi kalau Ana itu kan berasal dari keluarga yang sederhana. Kebetulan ayah itu seorang pensiunan, lalu ibu juga hanya ibu rumah tangga. Kondisinya saat kita lulus kuliah itu, kita memang diberikan kebebasan sama orang tua untuk memilih jalan hidup. Mau kemana, lalu mau pekerjaan apa, dan segala macamnya. Nah, saya melihat kalau dari jurusan kuliah yang saya ambil, itu tidak ada masa depan yang saya inginkan pada waktu itu. Kondisinya, background saya adalah perhotelan, dan saya sudah melihat beberapa yang sudah bekerja di perhotelan itu selama puluhan tahun. Saya dapat dari senior-senior itu cerita-cerita tentang bagaimana mereka menjalani kehidupan di perhotelan. Sepertinya saya ingin berubah haluan. Qadarullah pada saat itu, saya tidak terfikir untuk mengejar akhirat. Karena pada saat itu benar-benar kondisi kita awam sekali, kebetulan orang tua juga awam. Jadi kita belum mengenal yang namanya cara konsep hidup lah istilahnya. Jadi dalam pikiran saya hanya gimana caranya saya bisa mencari keuntungan dunia. Itu aja yang terfikir pada saat itu. Jadi memilih bidang di saat itu yang saya pilih adalah gimana saya bisa mencari keuntungan dunia. Tidak ada terfikir untuk mencari akhirat sama sekali. Maka saya putuskan pada saat itu untuk membuat brand, dan qadarullah saya masuk ke seburuk-buruknya tempat di muka bumi, pasar. Dan ini saya sampaikan bahwa ini sebuah kesalahan fatal dalam hidup saya di saat memilih itu. Qadarullah wa masyafa'ah. Setelah 2 tahun merintis, Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada saya manhaj salaf. Lalu di situ muncul sebuah pilihan. Apakah saya terus merintis sebuah brand atau saya harus banting setir untuk menuntut ilmu syar'i secara total dan mengejar akhirat. Qadarullah, pilihan saya pada saat itu adalah merintis sebuah brand sekaligus menuntut ilmu syar'i yang kepinginnya mencontoh para sahabat Nabi SAW. Saya lupa bahwa saya ini bukan seorang sahabat. Saya hanya seorang awam biasa yang memilih tanpa ilmu, tanpa sholat istikharah, tanpa lainnya, yang akhirnya yang muncul adalah hawa nafsu. Jadi saya memilih untuk mengejar dunia. Merintis brand itu bukan hal yang mudah. Di setiap perjalanannya itu penuh dengan drama. Setiap kita membuat suatu model, suatu motif, itu selalu timbul sebuah masalah. Jadi merintis brand itu bukan seperti kita yang ngambil barang lalu kita jual. Itu berbeda, itu sangat mudah gitu. Itu tidak menghabiskan waktu yang banyak. Tapi selama kita memproduksi sebuah produk,
biasanya kita ingin memiliki sebuah kesempurnaan. Nah, di saat itulah muncul satu masalah, dua masalah, tiga masalah, yang semua bisa diselesaikan masalah-masalah itu, tapi dia menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran. Anda berikan contoh aja dulu gimana? Coba deh ambil contoh satu baju, buat sebagai contoh. Nah, contoh ini dulu satu deh. Ini kalau kita lihat contoh satu ini ya, ini dia kan bertemu nih, dalam motif ini. Ini kalau tidak ketemu, ini buat kita yang bagian produksi masalah. Karena nanti brand image-nya rusak. Nah, dari satu masalah ini kita bisa menghabiskan waktu berhari-hari. Untuk mencoba lagi dengan pola yang baru, agar ini bisa rapi rata seperti ini. Ya, lalu dari garisnya ini jangan sampai salah terus mencong. Kalau kita ngambil barang orang, kita nggak peduli dengan hal seperti itu. Tapi kalau kita bikin brand sendiri, kita kan kepinginnya sempurna, kepinginnya perfect gitu. Nah, itulah masalah-masalah, contoh masalah yang sering kita timbul gitu. Lalu ada yang seperti ini. Ini dari kantong kan terpisah bordirnya. Nah, ini bisa bertemu seperti ini. Nah, ini masalah-masalah yang sering timbul dalam produksi yang kita menghabiskan waktu, tenaga, pikiran hanya untuk memikirkan supaya ini untuk selesai dengan sempurna. Ini contoh pertama. Contoh kedua, ambilin yang abu-abu tuh. Itu. Sama ambilin sarung yang abu-abu juga. Nah, ini contoh kedua. Jika kita lihat ini, kita bikin baju seperti ini, warnanya dengan biru, dengan abu-abu seperti ini. Kita ingin melengkapi produk ini dengan sarung. Tujuannya apa? Melebarkan sayap. Ya itu lagi tujuannya, untuk agar semakin besar. Nah, itu makin menyita pikiran, tenaga, dan segala macamnya, dan waktu. Ini contoh sarungnya. Nah, sarungnya ini kan untuk sesuai dengan ini, maka warna benang-benangnya ini harus kita pilih sendiri. Kita harus pilih percampuran benangnya, kita harus pilih motifnya, kita harus pilih agar dia timbul di saat jadi, timbul ininya, dobinya, dan segala macam. Ini baru produk kedua. Dan kita dalam waktu setahun itu kita bisa keluar sekitar 30 produk. Bayangkan gimana waktu yang habis di situ yang kita gunakan untuk brand ini. Lalu sisa waktunya kita mau buat nuntut ilmu. Kita mau buat untuk beramal. Yang pada kenyataannya itu semua nggak terwujud. Oke lah, kita semangat ikut kajian ya, di sepekan sekali, sepekan 2 kali. Begitu kita mengurusi brand lagi ini, kita sibuk dengan brand itu lagi. Itu apa-apa yang kita dapat di kajian hanya sekedar nempel sesaat. Tidak nempel seperti orang yang hanya pedagang-pedagang yang tidak merintis brand. Jadi dia hanya mengambil barang, dia menjual, itu dia bisa sambil belajar dan segala macamnya. Jadi itu yang saya bilang kesalahan fatal, itu yang saya bilang bahwa dia tidak mungkin jalan beriringan, karena saya sudah ngalamin, saya sudah mencoba. Jadi apalagi kalau pas hektik di saat mau lebaran. Nah, itu kita harus mengejar produksi. Nanti sarungnya belum jadi. Nanti kita periksa yang sudah jadi ternyata rata-rata mencong. Lalu di saat produksi ini ada lagi permasalahan ini. Permasalahan itu, permasalahan ini. Itu permasalahan tidak habis-habis dari pertama sampai akhir. Bayangkan gimana kita mau memikirkan untuk fokus dalam menuntut ilmu gitu. Ini yang saya bilang kenapa saat ini saya katakan, jika seseorang ingin merintis brand, coba pertimbangkan kembali. Nggak worth it. Bener-bener waktu ini kan sangat berharga gitu. Permasalahan-permasalahan lain sampai contohnya dus ini aja. Ini dus, kita pengen perfect. Kita sudah pesan sama orang misalnya. Lalu kita buat seperti ini, yang dibuka begini agar terlihat mewah. Kita pakein selimutnya. Sepertinya perfect gitu.
Ya. Lalu kita hadirkan lagi untuk yang sarung juga seperti itu. Dia lain penampilan, sama dengan selimutnya juga. Ini pembuatan dusnya aja, masalah yang timbul itu bisa sepanjang tahun. Jadi permasalahan dari tempat rekanan kita yang bikin bermasalah besar karena di saat high season dia belum jadi. Akhirnya kita putuskan untuk kita produksi sendiri ini dus. Dengan packaging seperti ini kita produksi ini berarti menambah apa? Menambah masalah, menambah jumlah tenaga yang kita berikan dan juga pikiran. Jadi bukan sebuah hal yang mudah di dalam merintis sebuah brand. Bayangan kita sih seperti itu ya, bahwa kita perusahaan ini kita bikin settle dulu, kita istilahnya merintis di bawah, nanti tinggal menikmati. Itu hanya bayangan aja. Setelah kita menjalani selama 20 tahun, tidak ada waktu istirahat buat istilahnya pedagang yang membuat brand. Bahasa kerennya sekarang entrepreneur. Itu nggak ada istirahatnya. Nggak ada terus kita mau nyantai gitu ya kan, nggak bisa. Kenapa? Karena kita terus dituntut sama bagian produksi. Pak, ini bordirnya sudah betul apa belum? Pak, ini modelnya sudah betul apa belum? Pak, ini gimana ini? Pak, ini dusnya ada masalah di sini. Pak, ini bahannya kurang. Pak, ini terus itu kita kerangkring, telepon apa itu seperti itu. Jadi di saat kita terkumpul uang sedikit, kita selalu merasa ini masih kurang dikit. Ini masih kurang dikit. Karena kita putar lagi di barang situ. Habis lagi uangnya untuk produksi dus. Habis uangnya lagi untuk ini. Karena kan kita berusaha minimalkan hutang untuk barang dan segala macamnya. Dan yang perlu harus diingat adalah jangan pernah sesekali seorang pedagang itu dia hutang untuk pribadi. Misalnya untuk mobil, lalu untuk rumah. Nah, itu yang paling saya hindari. Dengan menghindari itu saja, saya gunakan misalnya kalau ada utang adalah untuk keperluan bahan. Jadi berputar di situ saja, itu keuangan sudah terus berputar yang kita terus merasa kurang. Jadi dunia ini makin dikejar, makin besar, kita ngerasa selalu lebih aus lagi. Jadi selalu ngerasa, ini masih kurang nih, masih kurang nih, masih kurang nih. Jadi makin lama makin besar, jadi tetap yang kita dapat, yang kita putar, yang kita sibuk waktu di situ sama yang kita sumbangkan, yang kita jerih payahkan untuk akhirat sedikit dari yang paling sedikit. Mengejar dunia itu tidak seperti bayangan, kita nanti tetap. Hati itu berubah. Di saat orang punya uang, di saat orang punya perusahaan yang mulai berkembang, itu hati akan ngangkat seperti ini. Itu rata-rata sifat terjadi hampir setiap manusia. Jalannya jadi lain, pandangannya jadi lain, sudah tawaduknya hilang. Kalau misalnya kita nggak punya apa-apa kan mau nggak mau tawaduk. Ya karena memang nggak punya apa-apa, jadi apa yang lagi mau dibanggakan. Nah kalau kita misalnya ngambil barang, terus kita jualan, ngambil ini barang lain itu jualan, itu juga beda dengan ujubnya orang yang kalau membuat brand sendiri. Nah itu yang sering terjadi kepada orang-orang entrepreneur yang istilahnya bahasa kita zaman dulu tuh ya seorang pedagang yang kita punya toko sendiri, kita punya brand sendiri, yang kita berjerih payah sendiri di situ. Padahal semua yang kita dapat ini bisa jalan ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak yang lupa setelah baru tumbuh. Belum besar loh. Baru tumbuh aja itu udah hati udah berubah. Bagaimana dengan yang besar-besar? Setelah 10 tahun berjalan, produksi Camiliano semakin tinggi. Semakin istilahnya berkembang. Tapi tetap hati ini masih merasa kurang. Ini belum nih. Ini masih belum nih. Padahal peningkatan yang kita capai sudah lumayan di saat itu. Dan di tahun ke-13, sejak berdirinya Camiliano ini, penjualan menurun. Di tahun ke-14 menurun lagi. Di tahun ke-15 menurun lagi. Qadarullah wa ma syaa. Di saat menurun itu, apapun yang kita ikhtiarkan, apapun yang kita
habiskan waktu, tenaga dan pikiran, tidak bisa menghentikan menurunnya penjualan brand kita. Dan apa yang saya raih selama 13 tahun itu berkurang sedikit. Dan di saat berkurang sedikit itu makin keras kita untuk berusaha gimana caranya bisa menaikkan lagi atau lebih. Karena memang dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, sebelum tahun ke-10, itu Camiliano ini jatuh bangun sekitar 8 atau 9 kali. Dan setiap dia jatuh, naiknya lebih tinggi. Setiap dia jatuh, naiknya lebih tinggi. Gitu. Jadi kita berpikir di tahun 13 itu, kita ini jatuh lagi. Wallahu alam kenapa. Tapi kita akan naik lagi. Berusahalah terus kita untuk menggenjot, memasarkan segala macamnya. Kita berusaha untuk keliling Jawa, keliling Sumatera untuk memasarkan produk dan segala macamnya. Hal-hal yang belum pernah kita lakuin dalam memasarkan produk, kita lakuin pada saat itu. Subhanallah, terus turun. Tidak bisa dihindari, tidak bisa dicegah sama sekali. Yang kita lakukan cuma bisa berdoa dan ikhtiar. Dan subhanallah, di saat terjadi hal-hal tersebut, bertepatan juga dengan pandemi COVID pada saat itu. Di saat kita sedang melakukan turun, terjadilah juga pandemi COVID. Di saat pandemi COVID ini, ya kita berusaha untuk berubah haluan ke online, istilahnya, karena banyak beberapa teman-teman yang juga berubah ke online. Tapi peningkatan dari teman-teman itu normal. Jadi biarpun mereka turun, begitu mereka bergerak di online, mereka mendapatkan kestabilan lah istilahnya. Kalau dari brand Camiliano enggak. Terus turun. Qadarullah wa masyafa'ah. Di tahun yang ke-20, setelah 20 tahun berdiri, saya menemukan penyebabnya. Penyebab dari turunnya Camiliano yang tidak bisa kita hindari. Seperti biasa, setiap permasalahan pasti bisa diselesaikan. Dan di titik ini, di saat saya menemukan penyebabnya, saya tahu permasalahan ini tidak bisa diselesaikan segera. Karena jika ini dipaksa untuk diselesaikan permasalahan ini membahayakan jiwa anak-anak saya. Dan tanpa berpikir panjang, saya memilih untuk membiarkan brand Camiliano ini untuk tetap turun dan istilahnya terus menurun ya untuk kebaikan bersama. Dari situ juga saya menyadari bahwa mungkin brand Camiliano yang sudah saya rintis ini Allah takdirkan memang untuk mati. Awalnya Anda berpikir ini musibah. Tapi setelah kita melihat lagi, sebenarnya ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka mata saya, Allah membuka jalan pikiran saya, Allah membuka hati saya, itu yang paling penting. Sepertinya Allah mengingatkan saya, inilah hasil dari engkau mengejar dunia. Karena memang saya akui bahwa sedikit sekali pada saat kita merintis brand itu, apa yang kita kejar dengan tujuan akhir. Maka saat ini semua toko di Tanah Abang udah tutup. Seluruh produksi sudah kita hentikan. Untuk sisa barang kita putuskan untuk hanya dijual secara online melalui website dan juga marketplace. Memang ada beberapa jenis barang-barang kami yang belum launching. Itu juga bagian dari proses kita untuk ikhtiar pada waktu itu. Di saat baju muslim ini sudah kurang berjalan, saya coba untuk membuat jaket, saya coba untuk membuat polo shirt, saya coba untuk membuat berbagai macam produk lainnya yang sebagiannya ini belum launching. Itu tetap tidak bisa membuat perubahan apa-apa. Saat ini saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan saya waktu untuk saya bisa mengejar akhirat. Alhamdulillah di tahun ke-6 bertepatan dengan tahun 2010. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya taufik untuk membangun sebuah sekolah. Yang latar belakangnya saat itu saya bingung untuk kemana saya harus menyekolahkan anak-anak saya.
Karena di lingkungan daerah kami ini bisa dibilang sekolah yang mempunyai basic agama yang saya inginkan itu tidak ada. Saya kepingin anak-anak saya itu bisa belajar tauhid sejak dini. Karena kesempatan itu tidak ada pada saya. Yang lebih ditekankan belajar tauhid dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Lalu saya mengajaklah beberapa teman untuk membangun sebuah sekolah yang kita mulai dari TK dulu, yang dia di sekolah tersebut bisa dibilang 90% kita mengajarkan dasar-dasar dari tauhid dan juga dasar-dasar, lebih tepatnya dasar-dasar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya berharap sekolah Izzatus Sunnah itu dapat mencetak generasi yang faham terhadap Al-Quran dan Sunnah, yang pemahamannya itu persis seperti dengan pemahamannya para sahabat. Yang bisa dibilang secara singkatnya mereka bermanhaj salaf. Di lingkungan kami tidak ada sekolah seperti itu. Jadi pada saat itu tujuannya hanya itu, bahwa kami ingin anak-anak kita ini bisa dapat pembelajaran yang baik dan benar. Alhamdulillah, karena menurunnya kegiatan dari produksi, kegiatan dari brand Camiliano secara umum, saya lebih punya waktu luang untuk membesarkan Izzatus Sunnah, bekerja sama dengan guru-guru dan tim sekolah lainnya, dan lebih fokus untuk mengejar apa yang kita tuju. Sekolah kami belajar diniyah 80%, sedangkan umumnya hanya 20%. Sejak pukul 7.30 sampai pukul 11 siang, anak-anak di Izzatus Sunnah belajar diniyah. Pukul 11 siang ke atas, mulailah anak-anak itu belajar umum. Setiap hari anak-anak di Izzatus Sunnah belajar bahasa Arab dengan buku ABY, Al-Arabiyah Baina Yadaik, tapi yang khusus untuk anak-anak. Lalu mereka juga belajar Quran yang saat ini pengembangannya dengan sistem halakoh. Sistem ini kami melihat lebih efektif karena kami mencontoh pondok-pondok yang menerapkan sistem itu. Untuk target hafalan Quran, awalnya kami hanya 1 juz. Untuk hafalan hadis dari TK sampai lulus SD adalah 100 hadis. Setelah pengembangan yang baru-baru ini kami terapkan di sekolah dengan sistem halakoh ini, di mana satu ustadz, satu ustazah memegang hanya 4-6 siswa. Insya Allah kami menargetkan untuk 2 atau 3 juz setelah mereka selesai dari kelas 6. Alhamdulillah, pengajar-pengajar di sekolah kita adalah pengajar-pengajar yang berkualitas, yang pendidikan mereka awalnya di pondok-pondok pesantren, lalu mereka melanjutkan kuliah di Lipia. Masyarakat alhamdulillah senang sekali karena ada di lingkungan mereka, yang mereka mempunyai tujuan yang sama dengan kita, bahwa mereka pengen anak-anaknya ini belajar tauhid. Ini seperti tempat yang tepat untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Persaingan juga kita cukup baik ya, jadi ada beberapa tumbuh juga sekolah sunnah di sekitar kita, tapi harganya bisa dibilang jauh lebih mahal daripada kita. Harga kita masih terjangkau, lalu kita memberikan kelonggaran-kelonggaran untuk saudara-saudara kita yang kira-kira mereka bisanya mencicil dan segala macamnya. Kami terbuka pintu itu. Memang tetap harus ada hal tersebut karena kami juga ada operasional, tapi disambut sangat baik. Oleh masyarakat disambut sangat baik, dan harapan saya akan muncul dari situ orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik, orang-orang yang bisa berdakwah, orang-orang yang menjadi penuntut ilmu yang serius, lalu kita mendapatkan pahala jariahnya. Secara garis besar, 75% dari murid-murid Izzatus Sunnah yang telah lulus itu berprestasi di pondok-pondok. Yang kita bisa ambil contoh, ada anak-anak yang telah lulus yang sekarang posisinya ada di pondok, mereka nilainya semua di atas 80. Lalu ada juga yang juara satu angkatan. Luar biasa. Karena mungkin dia dapat dasarnya di Izzatus Sunnah dari ABY tadi. Dia belajar ABY di sini yang khusus anak-anak. Lalu di pondok dia belajar ABY yang dewasa. Itu seperti mengulang saja. Jadi mereka sudah berapa langkah di depan. Begitu juga untuk hafalan Quran.
untuk bacaan yang baik, yang benar, itu sudah dilatih semua di sini. Jadi anak-anak bisa lebih siap untuk masuk ke pondok. Makanya mereka selalu beberapa langkah di depan teman-temannya. Ada, kita ambil contoh salah satu ikhwan yang dia waktu lulus dari Izzatus Sunnah, dia mau masuk pondok takut. Karena pondok lebih banyak bahasa Arabnya. Saat ini setelah dia sudah sanawi, dia sudah SMA, dia mendapat julukan Malikul Lugah. Karena dia bahasa Arabnya terbaik satu angkatan. Barakallahu fihi. Lalu ada juga akhwat yang dia waktu di Izzatus Sunnah dia biasa saja. Berprestasinya biasa saja secara umum. Di saat dia masuk ke pondok, pondok ini dia dijuluki Bintun Domir. Karena dia selalu membetulkan ucapan-ucapan teman-temannya dan bahkan seniornya. Luar biasa sekali, itu suatu hal yang kita harus banggakan. Karena yang saya sebutkan pondok-pondok ini bukan pondok biasa. Ini pondok-pondok yang anak-anak ustadz ada di situ. Jadi anak-anak Izzatus Sunnah bisa bersaing dengan mereka. Bahkan mengungguli mereka. Jadi itu sebuah pencapaian yang luar biasa bagi kami. Jadi kami berharap itu bisa terus berjalan. Semua ini bisa dicapai atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala sudah pasti, dan kerjasama antara sekolahan dengan wali murid. Karena tidak mungkin diwujudkan dengan hasil yang seperti itu jika tidak ada kerjasama antara wali murid dengan sekolahan. Sekolahan tidak bisa bergerak sendiri. Karena sekolahan hanya separuh hari, sisanya dia di rumah. Kami selalu mengingatkan kepada orang tua yang sekolah di Izzatus Sunnah untuk menjauhkan anak-anak itu dari HP. Karena sumber kerusakan anak-anak dari HP. Selama orang tua itu bisa menjaga sesuai dengan perjanjian dengan sekolah untuk menjauhkan anak-anak itu dari HP, anaknya insya Allah berprestasi. Dan anak-anak yang saya sebutkan tadi, semuanya orang tuanya menjauhkan anak-anak tersebut dari HP. Nah, bagi 25% sisanya yang dia daftar di sini ditolak, daftar di sini ditolak, anak Izzatus Sunnah. Karena dia ketinggalan pembelajarannya. Begitu kita tanya, anaknya di rumah dikasih HP, Bu. Iya, Pak. Dikasih HP ya, Bu Ali. Nah, itu. Jadi semua sumbernya di satu. Kalau ingin anak-anak kita berprestasi, terutama di Izzatus Sunnah, jauhkan anak-anak kita itu dari HP. Secara singkatnya gini, pintu rezeki yang satu ketutup, pintu rezeki lainnya Allah buka. Tapi anak sudah punya komitmen, sekolahannya anak-anak nggak ambil dari situ. Jadi sekarang hanya bisa menikmati apa yang anak miliki, entah bisa kapan gitu. Karena dari sekolahan udah niat untuk kita yayasan ini kita tidak ambil profit. Jadi ini memang yayasan non profit. Jadi kita memang dulu niatnya memang sekolahan tuh buat ngejar akhirat. Jadi kalau misalnya di waktu pas pertama kali turun itu bersamaan juga dengan sekolahan punya masalah yang anak harus masuk ke situ. Anak nggak mungkin nggak masuk ke situ karena sekolah ini lagi ada masalah besar pada saat itu. Berbarengan dengan yang turunnya Kamiliano. Jadi memang Allah ngatur tuh biar anak terus ke sini gitu loh. Biar anak terus ke sekolahan gitu loh. Jadi makanya anak enjoy aja, nikmatin aja, semua berjalan dengan baik. Alhamdulillah sekolahan juga berjalan dengan baik dan kita bisa terlibat dalam dakwah. Padahal anak backgroundnya kan bukan orang yang menuntut ilmu syar'i secara serius gitu. Dan anak nggak bisa untuk berdakwah, tapi bisa bangun sekolahan. Jadi istilahnya memfasilitasi ya, gitu ya. Pesan dari saya yang bisa dibilang saya hanya pedagang kecil, banyak pedagang-pedagang yang lebih paham dari saya, terutama dengan cara berdagang dan segala macamnya. Saya hanya membagikan dari pengalaman saya. Jangan melakukan kesalahan yang saya lakukan. Membuat sebuah brand, merintis sebuah brand yang istilah kerennya itu seorang entrepreneur. Jangan kita terbuai dengan kata-kata seperti itu. Jangan kita melihat bahwa itu sesuatu yang kita bisa raih. Ingat, kalau kita bisa meraih itu, pasti ada yang hilang. Dan jangan sampai kita bisa meraih itu, yang kita raih dunia, akhirat kita terabaikan. Pada hakikatnya, orang yang merintis sebuah brand, dari pengalaman saya, mereka adalah hamba dunia. Karena nggak mungkin
Kalau misalnya mereka mendapat bisikan hati bahwa nggak apa-apa, rintis brand. Kan nanti kalau sudah settle, kita bisa beramal. Coba deh dipertimbangkan kembali. Karena itu bisa jadi adalah talbis iblis. Seperti orang yang ingin menghafal Quran. Setan nggak bilang jangan ngafal Quran. Enggak. Jangan sekarang. Nanti aja. Kalau perusahaan ya udah jalan sendiri, sudah Pak, baru kita ngafal. Sekarang masih sibuk. Kita masih belum punya waktu nih. Yang ini masalah belum selesai. Yang ini masalah belum selesai. Ini packaging belum rapi. Ini sarung masih salah benangnya. Yang ini masih ini. Ini bentar lagi lebaran. Apalagi itu, bentar lagi lebaran. Ini bentar lagi high season nih. Nanti kalau ini nggak selesai, ininya tahun depan lagi. Terus dibisikin itu terus kita. Jadi kita tuh dibikin kekhawatiran di hati bahwa kalau kita tidak total untuk mengurus brand itu brand akan berantakan. Padahal pada kenyataannya permasalahan nggak akan bisa selesai. Permasalahan nggak akan bisa habis. Permasalahan itu akan terus tumbuh. Ini selesai tumbuh lagi, ini selesai tumbuh lagi, ini selesai. Itu nggak dari produksi, nggak dari pemasaran, nggak dari yang lainnya. Setiap lini, setiap bidang, setiap motif itu punya masalah sendiri-sendiri. Waktu sudah dekat, produksi masih kurang banyak, tukang jahit mesin sudah banyak. Di saat kita kirim kepada tukang jahit, tiba-tiba apa? Kita dapat laporan tukang jahitnya lagi libur semua. Kenapa? Karena lagi panen. Sawahnya lagi panen. Jadi tukang jahit berhenti semua. Ini pada waktu sudah dekat high season. Nah kalau sudah seperti itu, makin lagi kita bingung lagi, cari lagi. Habis waktu, tenaga, pikiran, cuman untuk apa? Khawatir dengan brand. Gitu. Dan itu kita alami selama perusahaan itu ada, selama itu masih berjalan, selama kita masih merintis sebuah brand, itu tidak akan habis. Nasihat saya untuk para pedagang yang baru mulai, cobalah untuk menjadi distributor. Jadi mengambil barang dari brand-brand yang sudah ada, lalu dia coba jualan, terserah mau dengan online atau dengan offline, tapi dia bisa manfaatkan sisa waktunya yang terbuang untuk produksi itu, dia gunakan untuk mengejar akhirat. Itu jauh lebih baik daripada kita terlalu tinggi bercita-cita dengan merintis sebuah brand tapi habis waktu. Dunia semakin kita kejar, dia semakin lari. Itu yang saya alami. Semakin kita kejar, dia semakin lari dan kita semakin haus. Sedangkan akhirat, kalau kita kejar, dunia pasti ikut. Rezeki akan ngejar kita seperti kematian ngejar kita. Pasti dapat. Dalam setiap langkah usaha, ada keringat yang menetes, doa yang terucap lirih, dan harapan yang tumbuh. Namun sejatinya, kita hanyalah hamba yang berusaha bukan untuk sekedar mengejar dunia, tapi meraih ridhonya. Usaha sejati bukan hanya tentang untung dan rugi, tapi bagaimana setiap hasil menjadi berkah, dan setiap perjuangan menjadi amal yang mendekatkan kita kepada Allah. Kamiliano telah membersamai kaum muslimin dalam menjaga penampilan sesuai adab dan nilai Islam. Semoga setiap karya menjadi pahala yang terus mengalir dan arah baru di bidang pendidikan menjadi wasilah lahirnya generasi muslim yang bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan negara. Teruslah berjuang dan berdoa karena sebaik-baik pengusaha adalah mereka yang tidak lupa kepada Sang Pemberi Usaha. Inspirasi Usaha Muslim, karena bisnis bukan hanya soal untung, tapi juga tentang keberkahan.